Ex-Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD mengendus adanya keterlibatan oknum birokrasi yang terlibat dalam pagar laut Tangerang, Banten. Terlebih, kata Mahfud, saat ini terbongkar bahwa laut yang dipagari tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM. Hal itu diungkapkan Mahfud dalam tayangan YouTube-nya pada Rabu 22 Januari. Menurut Mahfud, mustahil laut bisa mendapatkan HGB. Oleh karenanya, ia meyakini ada keterlibatan oknum birokrasi dalam penerbitan HGB tersebut. Maka Mahfud meyakini ada praktik kolusi dalam penerbitan HGB tersebut. Mahfud berharap pemerintah bukan hanya mencabut HGB, namun juga mencari oknum birokrat yang mengeluarkan HGB. Terlebih, kata Mahfud, HGB keluar hingga ratusan. Menurut Mahfud, negara tidak boleh kalah dengan kasus pagar laut, sehingga kedepannya tidak ada lagi yang berani-beraninya mengangkangi negara dengan mengokupasi laut. Apa? Hak guna air? Iya, seharusnya HGA, hak guna air. Tapi kalau istilah hak guna air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut ini. Air-air di daratan untuk pengelolaan minuman, bukan kesehatan. sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada, bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi hak guna laut itu tidak ada, atau hak guna air laut tidak ada. Ini jelas pelanggaran hukum. Pasti ada orang dalam ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah, ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Gitu. Bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi couplingnya kan, ya kan, kan sudah ada 263 coba kan berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur. Itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana, tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak, ratusan. Jadi bukan semata administrasi ya? Ini, bukan semata salah ketik ini pasti dugaan Mahfud ada kong kali kong. Ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan tidak sulit mengusutnya. Kan ada kantor. Yang nyebut, Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Iya. Di semua itu. Nah mulai dari situ. Nah yang kedua. Ya itu ya. Ini bagi saya munculnya ide ini, semula pemerintah saling lempar, ternyata sekarang ada gitu ya. Nah sekarang siapa yang menangani ini kan masih kacau balau ini. Iya kan, tidak ada yang merasa wajib. Misalnya ada yang mengatakan polisi diem karena harus nunggu laporan, menunggu pengaduan. Gini, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pengaduan itu adalah delik aduan di mana sebuah tindak pidana hanya bisa ditindaklanjuti kalau ada yang mengadukan, merasa dirugikan langsung. Misalnya perselisihan dalam keluarga. Suami nempeleng istri. Ngadu, cabut. Bisa. Suami selingkuh, gugat cerai. Nggak jadi cerai, damai. Misalnya ya, itu perdata tapi gitu. Tapi misalnya melaporkannya sebagai pengaduan karena merasa ditipu, misalnya kan bisa, itu cabut bisa. Tetapi kalau tindak pidana yang seperti ini, delik aduan itu biasanya tindak pidana yang kecil ya? Menyangkut keluarga. Tapi kalau seperti ini bukan delik aduan. Ini. Tanpa ada laporan pun, ya ini kan katanya. Kemarin kan ada pejabat, ini kan belum melapor, masa belum dilaporkan? Belum ada orang mencuri tapi mau dibongkar katanya. Iya, belum ada mencuri, belum membongkar. Misalnya Anda melihat nih, ada orang membakar rumah. Masa nunggu laporan sudah ada di depan mata? Polisi harus turun dong. Melakukan penyelidikan, bahkan langsung penyidikan.
Jadi terkadang orang tidak bisa membedakan antara pengaduan dan pelaporan. Sebuah tindak pidana itu yang tidak diketahui misalnya terjadi, tidak ada yang tahu, lapor bisa. Tapi kalau sudah ceto welo-welo di depan mata lalu nunggu laporan, misalnya ada orang mau membunuh orang, oh belum ada laporan gitu, enggak bisa dong. Harus bertindak. Ini sudah ada. Polisi harus turun. Gitu. Polisi harus turun. Kalau misalnya ketemunya nanti, oh ini perdata gitu. Ya nanti kan bisa disampaikan ke publik, tapi kalau ini kan kejahatan. Ya. Nanti perdata atau tidak, nanti kan proses yang akan. Makanya kalau kemudian Angkatan Laut atas katanya antara perintah Presiden langsung membongkar itu pada tanggal 18 kemarin, itu mestinya sudah benar Pak ya, harus segera dibongkar ya? Mestinya sudah benar, pembongkaran itu sudah benar. Ya. Pembongkaran itu sudah benar. Karena memang itu tugas Angkatan Laut. Dia juga adalah penegak hukum di laut kan, Ya. penyidik di laut. Tapi sebenarnya polisi juga bisa itu menyangkut urusan keamanan dan penegakan hukum sehari-hari kan. Itu kan polisi mesti patroli di situ. Sehari-hari ada di Tahu. situ.